Nama saya Wulandari, saya memiliki usaha seblak sayuha. Nama saya Ibu Sumiati, pedagang soto. Nama saya Ibu Eli, usahanya ya toko roti. Oke. Nama saya itu tuh Dr. Cahyanto. Oke, Pak Cahyanto. Ya, Pak Cahyanto punya 2 perusahaan. Namanya? Namanya yang pertama PT Cahyanto Computer Center. Iya. PT Cahyanto itu Cahyanto plus mahasiswanya dong, bikin pakai gitu ya. Oke. Dan PT Dr. Tiji Digital Institute. Dr. Tiji itu nama Pak Cahyanto. Pak Cahyanto. Kalau di ITB dipanggilnya Dr. Tiji. Dokter Jadi dia satu perusahaan yang PT Cahyanto itu perusahaan yang membangun sistem. Kalau PT Dr. Tiji itu membangun manusia. Oh iya. Satu sistem development, satu people development. Saya baru sebulan lebih. Hampir 20 tahun. Sebelum negeri. Dari 2001 sekarang. 2001. 2021 Oh, 2021. sampai sekarang. Sudah 7 tahun. 7 tahun. Mungkin baru ini ya, bakal bisnis. Ya. Ya, ini apa, mundur maju gitu. Ada rame, ada sepi. Sebelumnya saya sebelum ada ya nggak ada pengalaman sama sekali. Tapi berhubung faktor corona mungkin faktor pas corona mikir juga gitu. Pas corona tuh orang tuh yang dicari apa sih, kalau corona itu kan yang dicari makanan gitu kan, makanan. Nah terus akhirnya kita buka toko roti ini, berhubung bapak juga pensiun juga sih. Semuanya berharga. Kalau tantangan mungkin kalau lagi sepi, mahasiswa di sini kan kadang online jadinya sepi ya, mungkin gitu. Ya gitu. Kalau tantangannya lagi sepi. Tantangannya nggak terlalu ini juga sih ya. Tantangannya pokoknya pas corona itu, pas yang apa tuh apa tuh yang nggak boleh keluar malam, apa PPKM ya? Iya PPKM pembatasan. PPKM tuh kan nggak boleh keluar malam tuh, dibatasin sampai jam segini. Jadi setelah maghrib tuh biasanya yang awal-awal kita tuh setelah maghrib tuh banyak lah peminatnya ya. Setelah PPKM kan orang nggak boleh keluar malam, akhirnya nah di situ tuh kalau malam tuh udah mulai sepi gitu loh. Jadi hambatan atau kayak buat jam bukanya ya? Nah, tapi alhamdulillah omset mah nggak Stabil. stabil aja karena di siang hari rame gitu. Alhamdulillah ya. Banyak orang Indonesia yang kurang percaya kepada produk Indonesia. Itu yang tantangan. Kita harus bisa menjelaskan kepada orang Indonesia sendiri. Karena kita lebih diterima malah di luar negeri daripada di Indonesia itu sendiri tuh, dari SDM-nya sendiri tuh tadi ya Pak. Setuju, karena peningkatan UMKM dan kualitas SDM itu dasar dari bisnis itu sendiri, itu menurut saya. Ya setuju. Iya. Ya biar Indonesia makmur. Setuju. Alasannya kenapa tuh? Karena membuka lapangan kerja juga sih. Kenapa alasannya Pak? saya udah membuktikan juga bahwa Pak itu punya umkmportal.com. Nanti kamu coba ya. Itu bagian dari mimpi-mimpi Pak Cahyanto untuk membantu para UMKM. Salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Juga Pak Cahyanto punya agrobisportal.com. Itu juga untuk bagaimana caranya para petani bisa bisnis digital gitu. Dan juga Pak Cahyanto punya nelayanportal.com. Nah itu 3 portal itu seperti nyata bahwa Pak Cahyanto setuju pengentasan Kebijakan pemerintah itu sendiri membantu UMKM. Ya bagaimana ya, kita rakyat kecil
ya nurutin aja gitu. Jadi ikut pemerintah aja gitu ya Bu? Iya. Oke. Intinya manusia hidup itu satu, jangan malas, kita gitu aja. Kembali ke diri masing-masing ya. Balik ke diri masing-masing, jangan malas. Karena sebenarnya yang berubah itu juga diri kita sendiri kan. Diri kita sendiri. Pendidikan Pendidikan. Oke. Paling penting apa pendidikan ya, Pak? kunci itu ya. Iya, oke. Mau surga pakai ilmu, Iya betul. mau surga di dunia Pakai ilmu Oke. juga. mau sukses di dunia pakai ilmu, Tetap ilmu. mau sukses di akhirat nanti kalau udah mati pakai ilmu. Ilmu juga. Itu aja. Saya dengan Pak Eko. Saya kira setuju. Yang sederhana saja, kalau saya ini sebagai warga negara biasa, salah satu contoh peran kecil yang saya lakukan adalah ya saya taat membayar pajak. Saya menciptakan pekerjaan sendiri. Saya menciptakan pekerjaan sendiri. Pekerjaan yang saya ciptakan itu saya punya keterampilan di bidang fotografi. Saya bisa menciptakan kerja sendiri. Saya bisa mencari objek yang bisa mendatangkan penghasilan buat saya. Adanya pemerataan pembangunan. Harapan saya nanti tidak ada masyarakat yang miskin dan kita menjadi masyarakat yang makmur. Ada pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan jalan misalnya, itu akan mengefisiensikan operasional mereka ya, usaha mereka. Misalnya yang jaraknya biasanya ditempuh dalam jangka waktu yang lama jadi singkat, itu kan makin efisien. Kemudian sekarang itu ada infrastruktur digital ya, digital. Dengan adanya digital itu, dengan adanya satelit, itu mempermudah orang itu untuk meluaskan pemasarannya. Hukum itu sebagai rambu-rambunya ya, untuk mengatur menurut saya itu. Jadi hukum itu berperan untuk mengatur hubungan antara para pelaku usaha itu, usaha baik UMKM atau apa, agar tidak terjadi konflik. Alhamdulillah selama PJBL ini saya mendapatkan beberapa ilmu yang bermanfaat. Saya bisa mendapatkan waktu di mana bisa mewawancarai UMKM dan bisa mengetahui bagaimana UMKM tersebut berjalan, bagaimana permasalahannya bagi negeri ini, dan mendapatkan relasi lainnya lagi. Nah, kemudian saya berharap dari PJBL ini bisa mendapatkan feedback pada para mahasiswa